Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di SMA Negeri 27 Jakarta. Selamat bergabung dengan keluarga besar SMA Negeri 27 Jakarta. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi terkait dengan struktur kurikulum dan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh untuk tahun pelajaran 2020-2021 di SMA Negeri 27 Jakarta. Untuk struktur kurikulum di SMA Negeri 27 Jakarta terdiri ada mata pelajaran umum, mata pelajaran peminatan, dan struktur untuk mata pelajaran lintas minat. Untuk mata pelajaran umum terdiri dari kelompok A umum dan kelompok B umum. Kelompok A umum ada 6 mata pelajaran, yaitu yang pertama pendidikan agama dan budi pekerti dengan jumlah jam pelajaran 3 jam pelajaran. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ada 2 jam pelajaran. Yang ketiga, bahasa Indonesia ada 4 jam pelajaran. Yang keempat, matematika umum ada 4 jam pelajaran. Yang kelima, sejarah Indonesia ada 6 jam pelajaran. Dan yang keenam, bahasa Inggris ada 2 jam pelajaran. Selanjutnya untuk kelompok B umum ada 3 mata pelajaran, yaitu seni budaya dengan jumlah jam pelajaran 2 jam pelajaran. Yang kedua, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ada 3 jam pelajaran. Dan berikutnya prakarya dan kewirausahaan dengan 2 jam pelajaran. Sehingga total jumlah jam pelajaran untuk kelompok A dan kelompok B mata pelajaran umum ada 24 jam pelajaran. Dan ini sama untuk kelas 10, 11, dan 12. Berikutnya untuk mata pelajaran peminatan. Untuk peminatan terdiri dari peminatan MIPA atau matematika dan ilmu pengetahuan alam, dan ada peminatan sosial atau ilmu pengetahuan sosial. Masing-masing dari peminatan ini ada 4 mata pelajaran pokok yang menjadi ciri dari masing-masing peminatan. Untuk peminatan MIPA terdiri dari matematika, biologi, fisika, dan kimia. Sedangkan untuk peminatan sosial adalah geografi, sejarah, dan sosiologi serta ekonomi. Untuk jumlah jam pelajarannya, silakan bisa lihat di slide, ada sedikit perbedaan dari kelas 10 ke kelas 11. Sementara di kelas 11 dan 12 sama. Baiklah, untuk peminatan MIPA yang terdiri dari matematika, biologi, fisika, kimia di kelas 10 masing-masing dengan jumlah jam 3 jam pelajaran. Sedangkan nanti di kelas 11 dan 12 masing-masing ada 4 jam pelajaran. Demikian juga untuk peminatan sosial yang terdiri dari mata pelajaran geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Di kelas 10 ada 3 jam pelajaran untuk masing-masing pelajaran. Sedangkan di kelas 11 dan 12 nanti ada 4 jam pelajaran. Selanjutnya untuk lintas minat. Untuk lintas minat di kelas 10 ada 6 jam pelajaran, terdiri dari 2 mata pelajaran dengan masing-masing 3 jam pelajaran, sehingga jumlahnya menjadi 6. Sedangkan untuk di kelas 11 dan 12 hanya 1 mata pelajaran dengan jumlah jam pelajaran 4 jam pelajaran, sehingga
total untuk peminatan dan lintas minat berjumlah di kelas 10 ada 18 jam pelajaran dan di kelas 11 maupun 12 adalah 20 jam pelajaran. Sehingga total untuk kelompok A dan B serta kelompok peminatan dan lintas minat adalah untuk kelas 10 42 jam pelajaran dan untuk kelas 11 12 ada 44 jam pelajaran. Baiklah, sekarang kita lihat untuk struktur kurikulum pada lintas minat. Untuk lintas minat kelas 10 terdiri dari 2 mata pelajaran. Silahkan bisa lihat di slide. Untuk kelas 10 MIPA, mata pelajarannya untuk lintas minat adalah bahasa Perancis dan ekonomi. Sedangkan untuk kelas 10 IPS, lintas minatnya adalah bahasa Perancis dan biologi. Untuk kelas 11, nanti lintas minatnya hanya ada 1 mata pelajaran. Untuk yang tahun sekarang, tahun pelajaran 2020-2021, kelas 11 lintas minatnya MIPA dan IPS sama, yaitu bahasa Perancis. Sedangkan yang kelas 12 untuk tahun pelajaran sekarang, untuk yang MIPA mata pelajarannya adalah ekonomi, dan yang IPS ada yang fisika, ada yang biologi, tapi hanya ada 1 saja, ada fisika atau biologi. Itulah struktur kurikulum yang ada di SMA Negeri 27 tahun pelajaran 2020-2021, di mana total jam pelajaran untuk kelas 10 ada 42 jam pelajaran, kelas 11 dan 12 ada 44 jam pelajaran. Namun ada jam pelajaran tambahan yang masuk dalam jadwal. Untuk kelas 10 ada 2 mata pelajaran yang masuk di dalam jadwal, yaitu BK atau bimbingan karir dan BTIK, bimbingan teknologi informasi dan komunikasi. Sementara untuk kelas 11 dan kelas 12 hanya 1, yaitu BK saja. Untuk di kelas 10 BK ada 1 jam pelajaran dan BTIK ada 2 jam pelajaran, sehingga tambahannya 3, sehingga total semuanya adalah menjadi 45 jam pelajaran per minggu, sama dengan kelas 11 dan 12. Jumlah total jam pelajaran setelah ditambah BK menjadi 45 jam pelajaran. Selain sesuai dengan struktur kurikulum yang ada, kita juga ada program pengembangan bakat, minat, dan prestasi siswa yang merupakan hobi pilihan akademik maupun non-akademik. Untuk yang pilihan akademik ada 9 OSN yang biasa diperlombakan, dan juga ada lomba di bidang bahasa, biasanya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan juga di 4 pilar untuk PKN. Untuk yang OSN ada 9, yaitu matematika, fisika, kimia, biologi, ekonomi, komputer, astronomi, kebumian, dan geografi. Sedangkan untuk bahasa biasanya nanti ada lomba debat atau lomba pidato, bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, dan juga ada lomba di bidang PKN atau kewarganegaraan, yaitu 4 pilar. Selanjutnya untuk yang ekstrakurikuler non-akademik ada ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka, dan ekstrakurikuler pilihan 1 saja,
Nah, di antaranya silakan bisa dilihat di slide, dan biasanya untuk yang pilihan ini akan ada lomba-lomba di bidang seni di FLS 2N maupun di bidang olahraga yaitu O2SN. Selama pembelajaran jarak jauh, kita menggunakan beberapa media daring untuk PJJ atau pembelajaran jarak jauh, di mana diharapkan interaksi pembelajaran antara guru dan peserta didik dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, baik melalui WhatsApp, Line, Zoom, Google Meet, Google Classroom, atau Google Form, atau juga Simak Si Pintar, Moodle, dan sebagainya. Itulah beberapa media daring yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran jarak jauh, di mana mudah-mudahan bisa semaksimal mungkin para siswa mendapatkan materi pembelajaran. Dan perlu diingat bahwa kurikulum 2013 pembelajaran tidak berpusat pada guru tapi berpusat pada siswa. Jadi para siswa diharapkan bisa mengembangkan dari media-media yang ada sehingga akan mendapatkan wawasan yang lebih luas, dan diharapkan pada akhir semester nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Selama proses pembelajaran jarak jauh ini, keterlibatan wali kelas dan juga guru BK akan membersamai peserta didik, anak-anakku sekalian di dalam proses kegiatan belajar mengajar. Jadi kalau ada kesulitan ataupun ada kendala, silahkan bisa dikomunikasikan dan dikonsultasikan agar tidak ada kendala yang sampai membuat terhambatnya proses pembelajaran ini. Dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh ini diharapkan semua siswa berpartisipasi secara aktif, baik untuk melaksanakan proses pembelajarannya maupun di dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Jangan sampai ada yang terlambat atau tertinggal sehingga tugas-tugas menumpuk. Selama proses pembelajaran jarak jauh ini juga ada penilaian-penilaian, baik itu penilaian harian yang dilakukan oleh guru masing-masing maupun penilaian harian bersama yang dilakukan serentak. Dan juga nanti di akhir semester ada penilaian akhir semester yang dilakukan secara serentak online, dan ini nanti akan menjadi satu data yang akan dimasukkan di dalam e-raport. Selanjutnya Bapak akan sampaikan kriteria kenaikan kelas. Kriteria kenaikan kelas ini mengacu pada Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian. Silakan bisa dilihat di slide. Setelah melewati 2 semester, maka untuk kenaikan kelas ditentukan oleh satuan pendidikan dengan ketentuan minimal sebagai berikut. Yang pertama, memiliki nilai sikap minimal baik atau B. Yang kedua, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Yang ketiga, memiliki nilai ekstrakurikuler pramuka minimal baik. Yang keempat, tidak terdapat lebih dari 2 mata pelajaran
pada kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan atau sikap yang belum tuntas. Jadi hanya maksimal 2, tidak boleh lebih dari 2 mata pelajaran yang memiliki nilai tidak tuntas. Dan yang kelima, kehadiran siswa minimal 90% hari efektif belajar. Jadi tidak lebih dari 10% ketidakhadirannya. Demikianlah materi tentang struktur kurikulum dan pembelajaran jarak jauh serta kriteria kenaikan kelas. Untuk tata tertib nanti akan disampaikan di sesi berikutnya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian semangat di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh dan bisa memaksimalkan agar kita bisa benar-benar belajar dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.